Halo. Selamat sore, hari ini kita akan menginterview Bapak Abang Freddy di Mabes Polri. Nah, kita perkenalkan dulu, Bapak namanya siapa? Nama saya Erta Stefan, pangkat saya Kombes Pol, jabatan saya Kabak Ledik Roda Pers SDT Polri. Hari ini kita dalam rangka untuk membuat video tentang kepemimpinan dan organisasi. Nah, kita mau menginterview Bapak mengenai hal-hal tersebut dengan beberapa banyak pertanyaan yang bakal kita tanyakan ke Bapak. Nah, silakan. Mau dimulai terlebih dahulu, siapa yang mau mulai? Siapa nih? Kita mulainya kali ini kayak kan Bapak Erto kan stoknya kan pemimpin nih, di sini saya bilang pemimpin lah ya. Nah, iya bener dong. Oh iya benar. Nah, bagaimana Bapak itu menurut Bapak penting nggak sih Pak buat mengenali diri sendiri sebelum kita mulai memimpin orang lain? Ya, jadi dalam memimpin, kalau saya berpendapat setelah ya istilahnya kalau saya di polisi itu sudah 30 tahun berdinas, kita pasti akan harus menguasai dan mengenali diri sendiri dalam artian kita punya potensi di mana, kelebihan kita di mana, dan kita juga harus menyadari dan tahu diri kekurangan kita di mana. Ya, seperti saya kira-kira kalau saya memimpin itu kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Maksud saya kekurangan kelebihan dalam memimpin itu bukan berarti kalau memimpin seperti kami di polisi yang mungkin semi militer itu baik, nggak pernah marah, itu pemimpin yang baik. Tidak juga, tergantung dengan situasionalnya. Tapi sebaliknya kalau seorang pemimpin yang belum apa-apa, bawanya sedikit saja, ya telinga kupis mendengar ada yang nggak pas segala macam langsung ngamuk-ngamuk marah, itu juga tidak pemimpin yang ideal. Nah, itu kalau menurut saya ya. Jadi kita harus mengenal diri kita. Terus pengenalan diri itu juga harus disesuaikan dengan situasi lingkungan tempat kita bertugas atau tempat kita diberi kepercayaan untuk memimpin sebuah organisasi atau suborganisasi. Nah, itu kalau kita tidak mengenali diri kita, kemudian kita bertugas di mana segala macam, ya mungkin di tahap berikutnya kita akan masuk apa goal dari organisasi yang harus kita capai dengan jabatan yang diberikan amanah atau percaya kepada kita. Tadi kan Pak Karol sebelum soal tujuan dan goal dari kesuksesan dari sebuah tim kan, tadi kan ngomong tentang suksesnya timnya. Nah, gimana sebagai seorang pemimpin itu bisa menentukan tujuan yang jelas, prioritasnya apa untuk mencapai kesuksesan itu tadi? Baik, kalau di saya di lingkungan polisi, kita dari masa ke masa itu jelas ada visi, misi, kemudian program, kegiatan. Nah, itulah yang harus kita jabarkan. Visi itu yang sifatnya sangat strategis, ya seperti sekarang Polri itu visinya adalah presisi. Ya. Kalau sebelum presisi sekitar 10 tahun yang lalu visinya adalah promoter. Begitu sudah ada visinya presisi, prediktif, itu dijabarin dalam bentuk misi-misi. Nah, dan seterusnya. Setelah misi itu dijabarin lagi dalam program-program. Nah, program-program ini sudah mulai ada dukungan anggaran karena kita kan kementerian, bagian dari kementerian lembaga. Nanti begitu sudah program itu turun lagi jadi kegiatan. Kegiatan itulah bentuk nyata yang harus kita lakukan. Nah, semua kegiatan itu harus terencana dengan baik dan bukan hanya seperti saya Kabak Lekdik bagian seleksi pendidikan, bukan berarti perencanaan itu minggu depan ada kegiatan seleksi PTIK misalkan, terus saya rencanakan sekarang. Enggak, justru kami merencanakan itu jauh-jauh sebelum. Makanya bisa di program kegiatan 2024 kami menjalankan di bulan Maret, bulan Mei ini sekarang, bulan Mei. Kami bulan Maret kemarin itu sudah menyusun program kegiatan untuk 2025. Nah, iya, kemudian itu sesuai dengan role dari Bappenas, kemudian Bappenas menyesuaikan dengan dukungan anggaran dari Kementerian Keuangan. Program kegiatan yang dari Bappenas itu kita jabarkan jadi kegiatan kita, nanti disesuaikan dukungan anggarannya dengan dari Kementerian Keuangan. Nah, itulah yang nanti
tahun ini kita kerjakan, tapi yang mau kita kerjakan 2025 kita sudah membuat perencanaan. Kalau di kementerian sudah umum, di kementerian lembaga itu namanya sudah ada pagu indikatif. Jadi kita sudah dikasih tahu di bulan Mei ini nanti ini kita sudah tahu pagu indikatif kita nanti tahun 2025 kisarannya kira-kira berapa, turun apa naik atau tetap dan seterusnya. Program kegiatan kita apakah tahun lalu misalkan ada 15, tahun 2025 bisa jadi tetap 15, bisa jadi nambah 17, atau bisa jadi berkurang misalkan jadi 14 atau 12. Itu kalau kita di lembaga pemerintahan atau kementerian lembaga. Berarti emang harus set goal udah jelas dari jauh-jauh hari gitu. Iya, goalnya kan di visi itu. Visi itu menjadi goal kita. Ya istilah kalau di kita, kalau di teori black box system kan dibalik. Goal itu kan di belakang. Nah, input dulu, proses baru output, baru outcome. Kan outcome itu yang sebenarnya menjadi goal. Lanjut. Nah, Bapak kan sebagai pemimpin nih, kan kalau di chain of command Polri kan di atas Bapak masih ada pemimpin lagi. Iya. Nah, kalau dari Bapak itu untuk memutus atau memerintah ya, artinya untuk Memberikan anggota memberikan perintah, itu chain of command-nya tuh bagaimana? Bagaimana cara Bapak menyampaikan tugas buat Bapak? Atau misalkan bagaimana kalau ada tugas yang dadakan atau misalkan tugas yang mungkin urgent, nah itu gimana Bapak cara menyampaikan? Ya, kalau soal istilah di kami itu garis komando atau lebih kurang kan gitu, change of command itu kalau di bahasa Indonesiain biar agak gampang itu kan garis komando sampai perintah. Apalagi di polisi ini kan semi militer karena memang dulunya kita ya. Jadi banyak sudut cara melihat itu. Nah, kalau ditanya ke saya, karena memang itu dari saya masuk polisi, pendidikan, sampai saya bertugas, memang lingkungan saya seperti itu sebenarnya buat kami itu nggak ada masalah, ya garis komando. Justru kalau buat kami, menunggu ada garis komando atau ada perintah jelas itu. Begitu pimpinan bilang A, kami ke bawah itu sudah jelas A. Jadi justru sebenarnya garis komando itu bisa dilihat dari berbagai sudut dengan penilaian berbeda. Tapi kalau ditanya ke saya, justru kami akan lebih mudah melaksanakan tugas apabila change of command-nya itu jelas. Jadi bukan berarti kami tidak terpaku, tidak bisa berkreatif, tidak. Ya, justru kalau di lingkungan Polri lah khususnya, ya, setelah pisah dari TNI, garis komando itu tetap ada. Dan penjabaran dari pelaksanaan tugas di organisasi dari garis komando itu kan misalkan mulai besar di atas, terus garisnya dari tebal di atas makin tipis ke bawah, itu sudah menunjukkan bagaimana kewenangan dari atas itu besar, tanpa turun ke bawah makin mengecil. Itu kalau mungkin kita lihat garisnya. Kemudian kalau kita lihat bentuk struktur pembagian tugasnya, dari atas itu dia tunggal, nanti makin banyak ke bawah dia makin banyak. Sedikit saya ulas, kalau pengalaman saya bertugas itu sudah merupakan gambaran bahwa komandan itu dia yang paling atas itu dia harus tahu semua. Nah, dia paling bertanggung jawab. Nah, begitu ke bawah, nanti misalkan Kapolri kalau di kami, nanti habis Kapolri itu dia punya pejabat utama, bisa kepala badan, bisa asisten. Nah, itu dia sudah memecah. Mungkin kalau Kabar Reskrim menangani masalah penyidikan, kalau Kabar Intelkam menangani masalah intelijen, SSDM menangani masalah sumber daya manusia di organisasi Polri.
Nah, begitu SSDM yang jadi lingkup tempat saya bertugas di bawah SSDM, nanti semua tanggung jawab dari kalau di kami namanya itu siklus SDM, mulai dari rekrutmen, kemudian pendidikan, kemudian penggunaan kekuatan, kemudian kesejahteraan atau pengakhiran dinas. Nah, itu dikendalikan oleh SSDM. Nah, SSDM nanti dibantu, ya, garis komandonya itu dibantu lagi di bawah. Ada 5 atau 6 atau 4 kepala biro. Nah, kepala biro bantu SSDM itu tanggung jawab tugasnya itu ke bawah itu lebih kecil. Dia adalah membantu Pak SSDM tadi. Nah, nanti di bawah para karo ada kabak-kabak seperti saya. Tentu saya membantu salah satu bagian tugas lagi dari Pak Karo. Saya Karo Dalkes, Kepala Biro Pengendalian Personil. Nah, itu ada 3 kabak. Nah, 3 kabak itu punya tanggung jawab beda-beda. Pak Karo ini wajib menguasai tanggung jawab penerimaan dan pendidikan PNS. Kemudian saya bagian seleksi pendidikan. Kemudian ada di atas penyediaan personil. Nah, itu udah dipecah-pecah. Yang tadinya kalau dikerjakan seorang kepala biro itu mungkin dia terlalu pusing dan segala macam, dipecah lagi. Jadi lebih simpel ke bawah. Nah, nanti di bawah kabak ada kasubag. Saya punya 3 kasubag. Nanti di bawah kasubag ada Pak Ur. Di bawah Pak Ur ada Pak Min. Pak Minnya bisa 2, bisa 3. Itu membantu. Nah, gambaran itu kan kalian bisa membayangkan, berarti kan dari atas makin bisa seperti akar. Nah, jadi yang batang aja yang ke atas, yang komandannya itu yang kelihatan. Yang ini adalah pembantu menyuplai makanan, menyedot air untuk suplai seluruh organisasi sebuah pokok ini dan seterusnya. Gambarannya lebih kurang demikian. Jadi kalau menyatakan, wah ya garis komando ini begini, ya silakan dilihat dari sudut masing-masing, pasti akan menilai dengan sebuah penilaian berbeda juga. Karena saya juga membaca kok nanyanya jadi ke change of comment dan mungkin sebenarnya bukan hanya di lingkungan militer atau polisi, ya, kita bisa lihat di kementerian lembaga yang lain pun mereka sebenarnya juga menerapkan hal itu. Cuman secara organisasi mereka tidak menyatakan bahwa model mereka seperti itu. Beda dengan polisi. Apa kata komandan dari itu? Iya, kalau korporat kan mungkin lebih informal ya. Mungkin kalau ada tugas atau apa kan bisa dilakukan secara personal gitu kan. Kita enggak, kalau di kita juga seperti kalau saya memimpin di bak saya punya 3 kasubag. Kasubag saya itu pun sudah saya jabarkan masing-masing tugasnya. Misalkan seperti Kasubag Lektik Bangkum, dia seleksi pendidikan pengembangan umum, ya, pengembangan pendidikan umum yang di polisi itu mulai dari TK, Sespimen, Sespinti, kemudian S2, S3, TTIK, itu tanggung jawab dia. Jadi mau ada keperluan pagi, siang, malam, itu tanggung jawab dia. Nah, kemudian ada AGOL, alih golongan, dari Tamtama ke perwira ke dari Tamtama ke Bintara ke perwira. Kemudian PNS pun dari golongan 2 ke golongan 3, dari golongan 3 ke golongan 4. Itu mau siang malam mau kapanpun, yaitu tanggung jawab mereka. Nah, kalau di kami ada alokasi jadwal seleksi, seperti mungkin kalau ada kalender kalender itu. Jadi banyak model sebenarnya kita dalam memimpin organisasi itu cara memberikan penugasan kepada anggota atau memberikan tugas kepada anggota. Kembali ke tadi yang pertama saya sampaikan bahwa begitu waktu ini berjalan 2024 mau 2025 kita sudah pagu indikatif. Nah sama, kami begitu akhir tahun 2023 kemarin kami sudah menyusun jadwal seleksi. Nah, jadi dengan jadwal seleksi ini semua subak saya itu sudah tahu bulan berapa, sekitar tanggal berapa segala macam saya sudah seleksi. Sebelum seleksi itu ada
persiapan seleksi, ada rapat koordinasi, ada penyiapan sarana prasarana, dan baik itu di kesehatan, psikologi segala macam itu kita udah siapin. Nah, kalau ditanya garis komando segala macam di kementerian lembaga lain mungkin seperti mungkin kejaksaan atau PU, Kejaksaan Umum yang depan itu, atau di PLN yang di seberang jalan tadi kalian lewat, ya intinya sebenarnya mereka juga punya itu garis komando itu. Hanya garis komando itu sifatnya tidak seperti di TNI Polri itu sebagai acuan utama. Sebenarnya mereka juga kalau tidak ada perintah dari atas di bawah nggak akan bekerja juga. Nah, itu kalau di sisi itu. Terus kemudian kalau di polisi dibilang mungkin otoriter karena garis komando, enggak. Ya, jadi kayak seperti saya sampaikan, seperti saya jadi kabar gitu. Seleksi normal di polisi itu harus bagaimana? Nah, saya kembali ke dasar seleksi. Saya di sini misalkan dasar seleksi saya Perkap 4 tahun 2019 tentang seleksi pendidikan pengembangan Polri. Ya saya pedomanin itu. Nah, seperti tahap-tahap seleksi, materi-materi seleksi ada di situ. Kita tinggal pahami, pelajari. Tahapan seleksi misalkan harus ada tes kesehatan, ada tes psikologi, ada tes jasmani, ada tes akademik. Kemudian begitu ini kita dari Perkap itu bisa kelihatan apakah mutlak harus dilaksanakan semua atau sebagian atau opsional. Nah, saya pahami, ini harus ada, ini opsional. Ini boleh, yang opsional boleh kita ujikan, boleh tidak. Nah, begitu tes akademik juga demikian. Yang diujikan di akademik itu misalkan ada 9 item, kan kita pelajari 9 itu harus apa tidak. Oh, ternyata di situ bahasa Inggris harus, tapi kalau yang lain boleh tes pengetahuan umum, boleh tes pengetahuan kepolisian, boleh assessment center, di assessment para calon peserta, dan mungkin bentuk-bentuk tes yang lain, ya. Nah, ini kan opsional. Nah, itu apakah itu harus sesuai maunya karo saya atau asesmen? Tidak. Saya juga bisa membuat telaan staf atau saya membuat kajian, kemudian saya ajukan ke pimpinan dengan otomatis argumen dan alasan yang kuat. Dari 9 item ini, kalau kita teskan dengan waktu terbatas, kemudian levelnya itu adalah level seleksi sekolah untuk manajemen tingkat pertama, ini terlalu membebani organisasi dan terlalu membebani peserta seleksi. Nah, karena ini ada opsional, yang ini pokok harus, yang 1 atau 2 lagi kita ambil ini. Alasannya misalkan kami tadinya menggunakan tes pengetahuan umum, begitu saya buat kajian, sebaiknya diganti jadi tes pengetahuan kepolisian dengan alasan analisa 2 atau 3 bahkan 5 tahun sebelumnya menggunakan tes pengetahuan umum. Para anggota Polri, calon peserta seleksi pendidikan ini akhirnya dia belajar pengetahuan umum, begitu di tes pengetahuan umum, tapi begitu dia lulus masuk lembaga pendidikan Polri, dia diajarin pengetahuan kepolisian. Mata pelajaran yang ada di lembaga pendidikan itu tidak ada yang sifatnya pengetahuan umum, hanya mungkin gambaran doang. Yang lebih mendalam adalah pengetahuan kepolisian. Kemudian output dari pendidikan itu pun peningkatan kompetensi ilmu kepolisian, bukan ilmu pengetahuan umum. Begitu outcome, begitu dia selesai pendidikan, dia masuk lagi ke pelaksanaan tugas polisi, diharapkan pelaksanaan tugasnya jauh lebih baik dibandingkan sebelum dia sekolah. Nah, biar ini linear, ini tidak lagi tes pengetahuan umum, kita ganti deh jadi tes pengetahuan kepolisian, sehingga sebelum dia mengikuti tes, dia akan belajar pengetahuan kepolisian. Saat tes, materinya pengetahuan kepolisian. Begitu dia dinyatakan lulus masuk lembaga pendidikan, dia belajar pengetahuan kepolisian. Begitu outputnya diharapkan peningkatan kompetensi dia, ya jelas insyaallah akan lebih dekat dengan target organisasi, diberikan ujian pengetahuan kepolisian daripada pengetahuan umum.
berharap outcome Polri presisi tercapai, ya insya Allah itu lebih mendekatin. Kalau soal dijamin 100% kembali ke individunya, mau belajar apa enggak. Kalau dalam lembaga pendidikan ngantuk-ngantuk atau cuma ngisi absen doang ya juga kan, lebih kurang demikian. Tapi kalau tadi kan Pak Arus bilang kalau Bapak kan dari atas tuh kan beberapa termasuk Bapak juga punya beberapa subbab gitu. Nah, gimana kalau tadi kan ada divisi-divisi tadi yang Bapak mereka kerjakan. Itu gimana sih menentukan kalau itu memang cocok nih di kerjaan ini, apakah karena dari pengalamannya, pengetahuannya, atau mungkin pendidikannya yang mendasari dia tuh cocok nih di sini? Individunya. Nah, individunya. Nah, jadi kalau kita di polisi itu lebih kurang 450 ribuan personil itu kita kan punya datanya. Ada kalau kita SIPP ya, Sistem Informasi Personil Polri. Nah, di Sistem Informasi Personil Polri itu sama big datanya SDM Polri itu sudah dikembangkan. Dia memiliki sekarang itu 42 karakter. Jadi 42 karakter data personil Polri itu mulai dari data individu dia, nama, pangkat, NRP-nya, lahir di mana, suku bangsanya apa, agamanya apa, segala macam. Sudah berumah tangga belum, punya anak berapa, segala macam itu sudah ada. Termasuk dia memiliki latar belakang pendidikan apa aja itu sudah ada. Pengetahuan pendidikan umum, pendidikan kepolisian, pendidikan pengembangan spesialis fungsi kepolisian, sampai dengan riwayat penugasannya. Nah, riwayat penugasannya itu nanti bisa dibaca. Mulai dari polisi tahun berapa, tugasnya di bagian-bagian apa aja, segala macam. Sehingga begitu dia mau didudukkan atau dipromosikan ke sebuah tanggung jawab jabatan, itu semua sudah bisa dibaca by data. Nah, seperti ya mohon maaf kayak saya dari 2009 saya juga di SDM, Kapolres, balik ke SDM, RDM, balik lagi ke SDM. Itu sudah ada di data, big datanya SDM itu sudah kebaca. Ini yang misalkan seperti saya, ini cocoknya di mana? Nah, seperti di SDM, kami punya biro, ada biro Diantra, biro Watpers, biro Dalpers, biro Bingkar, kemudian ada biro psikologi. Misalkan untuk promosi sebuah jabatan di 5 biro, kalau saya dilakukan identifikasi, karena susah juga ngomongin orang, kalau saya dilakukan identifikasi, saya dari 5 biro ini, saya sudah pernah bertugas semua kecuali di biro Bingkar. Nah, jadi kalau nanti saya diidentifikasi, kalau mau dipromosikan kemana, mungkin saya akan lebih pas diarahkan ke 4 biro ini. Saya kurang pas di 1 biro ini, karena saya belum pernah punya pengalaman tugas di sini, dan mungkin dukungan pendidikan saya lebih banyak ke arah terutama yang 2 ini, di Dalpes sama di Diasra. Nah, itu mungkin. Nah, jadi kalau pengembangan karir saya nanti ke depan, mungkin saya sudah bisa dibuat mengerucut oleh sistem. Nah, kalau RT ini dia akan lebih cocok diarahkan nanti dia kalau nggak ke sini, kalau nggak ke sini. Dia masih bisa ke sini, tapi dia kurang pas. Jadi perform iya. Jadi kalau kami di polisi dari awal-awal dulu itu disampaikan. Di polisi itu yang penting kalau kamu sudah di polisi, kamu harus mengembangkan kompetensi kamu sendiri. Caranya bisa dengan meningkatkan pengetahuan umum. Makanya saya sekolah S2 di S1, S2 di universitas di luar Polri itu dengan biaya sendiri. Itu dalam rangka meningkatkan kompetensi saya sendiri. Kemudian di samping sekolah di peningkatan pengetahuan umum, juga peningkatan pengetahuan kepolisian. Kita ada PDIK, ada Sespim, itu sekolah manajerial, Sespimki, sampai juga di Bangspes, saya di lalu lintas, terus ucap Kapolres dan sebagainya, Jicilek segala macam, itu untuk peningkatan kompetensi. Kemudian kompetensi itu juga akan meningkat dan dikembangkan oleh pengayaan penugasan. Kalau di polisi lah ya, pengayaan penugasan itu polisi yang pernah bertugas di Aceh, pernah tugas di Jawa, pernah tugas di Papua, begitu dia pernah tugas di Mabes,
begitu dia nanti ditugaskan di posisi apapun, kemudian situasi berubah segala macam, dia harus menghadapi itu. Biasanya dia akan lebih bijak dalam menghadapi tantangan tugas itu, karena mungkin dia kemarin, oh kalau orang Sumatera punya karakter begini, orang Kalimantan punya karakter, orang Timur punya karakter, orang Jawa punya karakter begini. Namanya bertugas kan tidak sebentar. Saya pernah di Sumut 7 tahun, pernah di Riau 4 tahun, pernah di Bengkulu setahun, pernah di Jawa Timur 4 tahun, pernah di Kalimantan 2 tahun, pernah di Kaltim 1 tahun. Berarti kan saya sedikit banyak begitu setahun aja saya di Bengkulu atau setahun saja saya di Kalimantan Timur, saya setiap hari ketemu orang Kalimantan Timur saya sudah paham karakter orang situ. Apalagi yang saya mungkin sampai 7 tahun, 4 tahun. Udah kenal banget. Nah, maksud saya begitu saya tugas di Kalimantan Timur, karena saya sudah punya pengalaman tugas di beberapa tempat. Oh, orang di sini lebih menghargai orang itu karena dia punya pengaruh, lebih karena dia punya jabatan, lebih karena dia mungkin punya kelebihan materi segala macam. Saya waktu pernah tugas di Kalimantan Barat, orang sini mungkin secara ekonomi tidak begitu ini, tapi dia sangat menghargai persaudaraan, pertemanan. Mungkin berbeda. Kalau Kaltim semua mungkin agak materialistis, hitungannya udahlah saya kasih duit beres. Tapi kalau di Kalbar tidak, dia lebih pendekatan keluarga. Mungkin dia tidak bisa lebih banyak materi, tapi dia mungkin pendekatannya, Bang, ayo kita sambil ngobrol, kita nongkrong di warung kopi mana, atau sambil makan di mana. Ya kalau mungkin, iya. Makanya kalau pernah ke Kalimantan Barat, banyak warkop, warung kopi. Nah, ya itu lebih kurang, karena memang itu gambaran dari karakter masyarakat situ. Dan jadi kalau kita di organisasi Polri demikian. Terus sedikit terakhir mungkin biar nggak panjang ke materi berikutnya, di polisi pun itu ada level-level penugasan ya. Jadi kalau garis komando yang tadi punya kewenangan besar itu, dia lingkup tugasnya lebih strategis. Kemudian yang di tengah yang mulai agak banyak cabang-cabang itu lingkup tugasnya lebih taktis. Nah, yang paling bawah yang lebih banyak kayak mengakar itu lingkup tugasnya lebih teknis. Nah, jadi kalau maksud saya ini bedanya, kalau teknis kalau dia di bagian surat menyurat itu dia boleh surat menyurat, lebih teknis ya. Kalau yang di bagian peran atau komputer itu mungkin monitoring aktivitas mungkin metode seseorang kayak di Bareskrim di Pitcyber itu dia di situ saja. Nah kalau dia di tataran taktis mungkin dia sudah lebih banyak memanage beberapa kelompok kerja. Nah kalau sudah strategis dia benar-benar sudah bertanggung jawab dan dia yang menentukan arah ini mau kemana dari terus.